是真的欠打！我想看你滚啊！龙涎果，就是每天舔一舔啊，服用后可重塑。我就看看，终于等。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-15. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 14. Di minggu kemarin, Xiaoyun bertarung cukup sengit dengan dua pemilik tubuh suci, yakni Jiang Haoran dan juga Li Chen. Dalam pertarungan itu, tentu saja Bang Xiaoyun bisa dengan mudah mengalahkan Li Haoran. Berapa keras pun dia mencoba untuk menyentuh Xiaoyun, semua itu sia-sia saja. Yang ada malah dirinya yang dikasih paham oleh Xiaoyun. Tidak hanya Li Haoran saja, namun Li Chen juga bisa dengan mudah Xiaoyun kalahkan. Memang benar kalau tubuh ruang dan waktunya itu sempat menyulitkan Xiaoyun. Tapi ujung-ujungnya Xiaoyun tetap menang juga. Selain itu, dirinya juga tak berhasil mengurung mereka dengan menggunakan formasi ciptaan Lin Xiaoya. Akan tetapi, tanpa Xiaoyun sadari, serangan telah tertuju kepada Lin Xiaoya. Beruntungnya, Liu Nanshan masih bisa melindunginya. Hanya saja nasib naas harus dialami oleh Liu Nanshan, karena kondisinya telah memburuk. Li Haoran bersama dan para murid Tanah Suci Taichu akan memanfaatkan hal itu agar Sekte Pedang Surgawi memburu Xiaoyun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para saksi telah dihabisi oleh para murid dari Tanah Suci Taichu. Karena ada begitu, tidak ada yang bisa membela Xiaoyun. Apa yang mereka lakukan tentu saja membuat Xiaoyun marah besar dan berencana untuk memberikan hukuman kepada Li Haoran. Akan tetapi dia itu keburu pergi dan terus memberitahu kalau murid dari Tanah Suci Kekacauan telah menghabisi Liu Nanshan. Para murid Tanah Suci Taichu pun mulai melakukan penyerangan kepada Xiaoyun. Tapi tentu saja para bot ini bukanlah apa-apa baginya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiaoyun kembali melakukan pertarungan bersama dengan dua murid dari Tanah Suci Taichu. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Xiaoyun sepertinya sudah tidak mau bermain-main lagi. Sebab dari awal pertarungan dimulai, ia sudah menggunakan kekuatannya. Bisa dikatakan kalau ia sudah izin serius. Dalam pertarungan ini, Pu Mitong dan juga Xiu Long sama sekali tidak bisa berkutik dalam menghadapi Xiaoyun. Seberapa keras pun mereka mencoba, semua itu sia-sia saja. Karena Xiaoyun jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Alhasil dalam pertarungan ini, malah mereka berdua yang harus menerima serangan manja dari Abang Xiaoyun. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat Li Chen sungguh tidak menduga dengan kekuatan Xiaoyun. Kali ini adalah giliran dari Zhou Yunfei untuk menghadapi Xiaoyun. Sedangkan Li Chen diminta untuk selalu mengingat misinya sebagai putra suci. Pertarungan pun kembali terjadi, yang mana sudah jelas kalau Zhou Yunfei ini bukanlah lawan yang pantas untuk bisa menahan kemarahan Xiaoyun. Zhou Yunfei sadar ia tidak akan bisa menang, jadi dia pun meminta Li Chen untuk segera pergi dari tempat ini. Entah kenapa tubuh Li Chen tidak bisa digerakkan karena sepertinya ia telah ketakutan dengan energi yang Xiaoyun tunjukkan. Sampai akhirnya dia pun pergi setelah melihat Zhou Yunfei sudah tidak bisa berkutik lagi di hadapan Xiaoyun. Melihat Li Chen yang pergi membuat hati Zhou Yunfei begitu senang karena dan begitu kematiannya tidaklah sia-sia. Sebab putra suci dari Tanah Suci mereka masihlah hidup dan tidak akan dikejar oleh Xiaoyun dulu. Setelah semua itu, Xiaoyun dan Lin Xiaoya pun memberikan pemakaman terakhir kepada Liu Nanshan. Hanya saja, Xiaoyun masihlah belum bisa melupakan kejadian itu. Dia akan membalaskan dendam kematian Liu Nanshan.
Kita pun dibawa ke hadapan sarang naga, yang mana Lin Xiaoya dan Xiaoyun bisa mendengar suara yang cukup aneh keluar dari sarang naga. Kemungkinan itu adalah Long Yin, sosok penghuni dari tempat tersebut. Tapi Lin Xiaoya malah mendengar suara dari Liu Nanshan yang meminta untuk membalaskan dendamnya kepada Li Qiang. Xiaoyun juga akan melakukan hal yang sama, namun di sarang naga terdapat begitu banyak harta karun. Jadi jika Li Qiang berhasil mendapatkan harta karun itu untuk meningkatkan tubuh ruang dan waktunya, maka akan sulit bagi mereka untuk melakukan pencarian kepadanya. Jadi prioritas mereka untuk saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan. Karena Lin Xiaoya sudah paham dan tujuannya, maka Xiaoyun pun mengajaknya untuk masuk ke dalam sarang naga. Akan tetapi ada sebuah buah yang jatuh tepat ke kepala Xiaoyun. Lin Xiaoya merasa itu adalah harta karunnya, namun bukanlah buah yang ingin Xiaoyun makan, melainkan sesuatu yang melayang di atas kepala mereka. Itu adalah amber, buah spiritual yang sangat disukai oleh naga. Buah ini sangatlah jarang ditemukan, jadi naga akan selalu menghemat buah itu agar bisa dicicipi setiap saat. Caranya tentu dengan menjilat buah itu saja. Xiaoyun pun berencana untuk pergi karena tidak mau memakan sesuatu yang telah dijilat oleh naga. Namun Lin Xiaoya menahannya karena buah itu mampu membentuk kembali meridian dan meningkatkan kecepatan pemulihan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyun langsung memanjat dan tidak peduli dengan betapa kotornya buah itu. 每日浅尝辄止，龙涎果，就是每天舔一舔啊，服用后可重塑。我就看看，终于等。 Masalah kembali muncul, yang mana di sana ada Zhouzi. Xiaoyun sudah menduga ada yang tidak beres di tempat ini karena terlalu sepi. Jadi Zhouzi pasti adalah pelaku yang telah membersihkan area sekitar tempat ini. Zhouzi sungguhlah tertarik kepada Xiaoyun karena ingin bertarung dengannya. Terlebih lagi dia sudah mengamati Xiaoyun sebelum dia memasuki gua naga. Lin Xiaoya pun menganggap kalau pria ini sepertinya menyukai seniornya. Xiaoyun pun sempat merasa geli, terlebih lagi ketika Zhouzi memberitahu kalau ia yang menjadikan Xiaoyun sebagai pengikutnya. Seharusnya Xiaoyun itu merasa terhormat karena telah dirinya pilih sebagai pengikut. Karena Zhouzi berencana untuk menaklukkan dunia dan menjelajahi dunia untuk menunjukkan kalau dia adalah seorang raja yang bisa memberikan perintah kepada mereka semua. Lin Xiaoya merasa itu adalah tawaran yang bagus. Xiaoyun pun akan memikirkan hal tersebut sambil memberikan pukulan manja kepadanya. Tapi ia akan melakukan semua itu setelah mengambil buah ember. Zhouzi tidak ada niatan untuk membiarkan hal itu terjadi, dan jika Xiaoyun mau menjadi pengikutnya, maka dia dengan senang hati memberikan buah itu kepadanya. Xiaoyun yang tidak mau tentu saja langsung melakukan pertarungan dengan Zhouzi. Dalam pertarungan, Zhouzi merasa bersemangat karena pilihannya kepada Xiaoyun memang tidak salah, sebab dia itu memiliki kekuatan yang bisa mengimbangi dirinya. Xiaoyun, 你是真的欠打！我想看你滚！ Melihat apa yang terjadi tentu mengejutkan Lin Xiaoya, karena ada yang bisa mengimbangi kekuatan seniornya. Namun itu tidaklah berlangsung lama sebab Xiaoyun bisa memberikan pukulan manja kepadanya, dan mereka berdua pun kembali saling beradu tinju. Namun lagi dan lagi, abang Xiaoyun jauh lebih unggul dari segi kekuatan. Ia pun mentertawakan Zhouzi karena berani menyebut dirinya sebagai dewa perang. Zhouzi semakin bersemangat untuk menjadikan Xiaoyun sebagai pengikutnya. Semakin dia menolak, maka semakin juga Zhouzi menyukainya. Ini benar-benar geli di telinga Lin Xiaoya. Pertarungan pun akan kembali terjadi, namun ada yang berbeda, karena kali ini Zhouzi akan menggunakan tubuh suci kunonya. Serangannya itu telah berhasil membuat Xiaoyun termundur. Sistem pun memberitahu kalau lawannya adalah pemilik tubuh suci kuno. Jika ia berhasil mengalahkannya, maka dia itu akan mendapatkan poin 20 pencerahan. Melihat ekspresi Xiaoyun membuat Zhouzi tertawa, karena dia pasti ketakutan ketika tahu dirinya memiliki tubuh suci kuno. Tapi Xiaoyun tidaklah peduli dengan hal tersebut. Malahan ia menjadi begitu bersemangat untuk bisa mengalahkannya. Karena kapan lagi dirinya mendapatkan 20 poin pencerahan secara langsung. Lin Xiaoya menganggap kalau situasi akan berubah menjadi kejadian besar. Pertarungan pun kembali lagi terjadi dan juga bentrok kekuatan pun kembali tercipta. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Zhouzi tidak peduli dirinya yang terluka selama ia bisa memberikan serangan kepada Xiaoyun. Dan inilah pertama kalinya Xiaoyun terkena tinjuan manja dari musuhnya.
他对抗好像很爽的样子嘛。 Yoonji sudah memberitahu kalau dirinya bukanlah orang sembarangan dan akan mengalahkan Xiaoyun. Dalam pertarungan ini, entah kenapa semakin Yoonji terluka, maka semakin kuat juga kemampuan yang ia miliki. Ini dibuktikan dengan kemampuan Yoonji yang bisa mengimbangi serangan Xiaoyun. Xiaoyun pun memberikan pujian kepada tubuh suci yang dia miliki. Yoonji hanya tertawa dan menganggap kalau Xiaoyun memang sangatlah pantas untuk menjadi miliknya. 再来呀！痛快！你配得上。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.